dia. Amin. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Yes.
kita menjadi terang Tuhan, sebab terang dari dan Tuhan terbit atas bumi. Amsal 11 ayat 22 demikian yang gembira adalah obat yang macam tetapi semangat yang matang menghadirkan ulang. Ayat 37 kita akan menulis tapi Allah tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan, kita akan persiapkan, kita akan buka persembahan yang bertugas. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Bapa jika sore hari ini Tuhan Kau sudah berkati kami semua Bapa. Terlebih Kau sudah berikan cuaca yang terang supaya sehingga kami sore hari ini boleh memuji meninggikan nama-Mu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sudah kami memberikan yang terbaik. Tuhan berkati kami supaya hadir sore hari ini Bapak. Kami selanjutnya serahkan ibadah ini selanjutnya hanya ke dalam
menyiapkan hati kita, mari kita bangkit berdiri. Oh, luar biasa. Seorang anak yang sudah lahir dari kita, dia menebus dosa kita semua. Yang hari ini kita rayakan kelahiran. Oh, Yesus. Dia penasihat ajaib bagi kita. Luar
Karena begitu besar kasih setia Tuhan atas kami, sehingga memungkinkan kami semua ada sebagaimana kami ada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, dan kiranya Engkau bertahta atas puji-pujian kami. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau Allah berbicara bagi kami masing-masing, agar firman ini tidak lalu begitu saja, tetapi menjadi bagian kami, menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami bisa menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan urapi dan kudusnya. Biarlah setiap perkataan hamba datangnya dari Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Selamat Natal untuk kita semua. Ya, saya senang bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini. Ini kali yang ketiga saya datang ke tempat ini. Ya, pertama dan kedua itu di acara ulang tahunnya Pak Randy. Jadi bukan ikut ibadah di dalam jemaat ini, tetapi saya sudah familiar dengan tempat ini karena sudah 2 kali datang. Ya, mungkin sudah pernah bertemu dengan Bapak Ibu semua, tapi hanya kenal wajah, nggak tahu nama. Ya, Bapak Ibu. Ya, saya sangat senang melihat ibu-ibu yang luar biasa ketika memuji Tuhan, ya, luar biasa, bapak-bapak juga. Dan saya melihat di sini generasi lanjut ya, yang sangat berperan, dan itu merupakan anugerah. Di usia yang Tuhan anugerahkan, kita diberikan kesehatan bahkan untuk bisa melayani Tuhan. Amin. Saya sangat diberkati dengan pujian yang disampaikan, begitu luar biasa, begitu bersemangat. Ya, ibu-ibu tidak kalah dengan generasi muda yang ada sekarang. Biasanya di gereja-gereja itu biasanya yang sangat berperan itu generasi muda, tetapi di sini saya lihat, waduh, ini generasi lanjut yang berjiwa muda. Berjiwa muda. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lanjut, kita baca dulu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20. Ya, Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20. Kalau sudah ketemu, bisa kita baca bergantian dengan semangat, dengan penuh sukacita. Mari kita baca bagian firman Tuhan ini. Oke, saya baca ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu Saudara silakan membaca ayatnya yang ke-9. Demikian kita akan berganti sampai bagian ayat ini selesai. Saya mulai. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga,
seperti yang dikerjakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Sekali lagi saya akan membaca ayat 14 yang menjadi tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini, sore menjelang malam. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, temanya adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya lanjut, saya memperkenalkan diri, ya, walaupun saya sudah ketiga kalinya datang, tetapi Bapak Ibu mungkin belum tahu nama saya, kecuali Pak Junet ya. Ya, saya Ibu Anita, asli dari Poso, Sulawesi Tengah, ya. Sulawesi Tengah jauh ya, Sulawesi Tengah, tetapi saya dibesarkan di Gorontalo. Dulu Gorontalo itu masuk provinsi Sulawesi Utara, tapi sekarang sudah menjadi satu provinsi sendiri. Ya, saya berasal dari keluarga campuran sebenarnya. Papa saya orang Poso asli, mama saya asalnya dari Bugis Makassar, Gorontalo, campuran seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya dibesarkan di lingkungan keluarga yang bermukim di satu provinsi yang mayoritasnya beragama Muslim, dan mama saya asalnya dari Muslim, ya. Jadi satu desa itu, bahkan satu kecamatan itu hanya ada satu gereja, dan biasanya hanya pendatang, ya, yang menjadi orang percaya. Dan saya di satu desa itu, saya bersama keluarga itu hanya kami yang menjadi orang percaya. Seluruhnya adalah mayoritas Muslim. Tapi di dalam anugerah Tuhan, ya itulah kuasa Tuhan. Saya yang dulu mungkin tidak berpikir, ya, bahkan orang tua saya tidak mengizinkan kalau saya jadi hamba Tuhan, ya. Karena memang dibesarkan di lingkungan seperti itu, sekolahnya pun ya hanya kamilah yang bisa dia. Tapi di dalam anugerah Tuhan begitu luar biasa panggilan Tuhan dalam diri saya, sehingga apapun yang dikatakan orang tua saya tetap ngotot. Saya menjadi hamba Tuhan, ya. Saya menjadi hamba Tuhan, dan di dalam anugerah Tuhan saya pada akhirnya bisa masuk sekolah teologi. Bapak Ibu, bersyukur saya sudah berkeluarga, punya anak 3. Sekarang pelayanannya di Sekolah Tinggi Teologi Sabda Agung bersama Bapak Pendeta Rendy. Ya, saya sebagai ketua dari Sekolah Tinggi Teologi Sabda Agung, dan pada pelayanan saya lebih banyak di sekolah teologi. Di gereja saya membantu pelayanan, ya, menjadi bagian dari pelayanan, tetapi saya lebih banyak sekitar 23 tahun, ya, 23 tahun saya berkecimpung di sekolah teologi sampai hari ini. Nah, itu sekian perkenalannya, nanti bisa kita lanjut lagi. Bisa ditampilkan slide-nya, Mas? Ada masalah? Tulisannya
salah tapi masih bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Tidak mengurangi sukacita, amin. Bisa berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa Natal adalah peristiwa yang luar biasa yang pernah terjadi di bumi ini dan tidak akan pernah terjadi lagi. Kenapa demikian? Karena peristiwa Natal merupakan satu peristiwa yang luar biasa di mana Allah yang adalah pencipta itu turun menjelma menjadi manusia. Tentu ini tidak akan pernah terjadi dan ini sudah pernah terjadi. Dan peristiwa ini begitu menyejarah sehingga sampai saat ini peristiwa itu terus diperingati, termasuk kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, peristiwa ini sudah disampaikan Tuhan jauh sebelumnya, sebelum Yesus Kristus lahir ke dunia ini. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah sudah menjanjikan bahwa akan ada keturunan perempuan yang nantinya menjadi penebus dosa dari semua keturunan Adam dan Hawa. Dan pada akhirnya digenapi di dalam kelahiran Yesus Kristus. Peristiwa ini juga adalah peristiwa yang mendatangkan pengharapan. Kenapa mendatangkan pengharapan? Karena manusia yang berdosa seharusnya binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Kejadian Yohanes 3 ayat 16. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa ketika kita merayakan Natal ada sukacita yang luar biasa, ada kesukaan yang begitu besar. Natal tentu dipersiapkan dengan baik. Kita bisa melihat hasilnya hari ini. Ada dekorasinya, ya kan? Ada pemain musiknya, tentu berlatihnya tidak satu hari. Ya. Ada yang memimpin ujian, anak sekolah minggu menghafal ayat, walaupun ada yang lupa. Tetapi segala sesuatu dipersiapkan dengan baik, dengan penuh sukacita. Kenapa? Memperingati, merayakan kelahiran seorang juru selamat, yaitu adalah Allah pencipta yang menjelma menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam tema Natal kita hari ini dikatakan bahwa kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Inilah yang menandai kelahiran dari Yesus Kristus. Kalau kita membaca sepintas tadi, kita bisa melihat ada satu cerita yang diceritakan di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20, yaitu para gembala di padang Efrata yang sedang menjaga kawanan domba mendapatkan berita yang begitu luar biasa dari malaikat Tuhan. Dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita ini mendatangkan sukacita yang luar biasa bagi gembala-gembala pada saat itu. Mungkin pada saat berita ini disampaikan, mereka ada dalam posisi ketakutan karena mereka harus bertemu dengan malaikat Tuhan. Bisa saja mereka berpikir bahwa apakah inilah waktunya bagi saya untuk kembali karena bertemu dengan malaikat. Tetapi malaikat Tuhan berkata, jangan takut. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat Natal itu adalah kesukaan yang besar. Bukan hanya bagi para gembala pada saat itu, tetapi bagi kita semua. Bagi kita semua. Karena apa? Natal adalah bukti Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Amin. Allah kita adalah Allah yang menepati janji. Dia yang sudah berjanji ketika manusia jatuh dalam dosa dan digenapi di dalam kelahiran Yesus Kristus.
Itu menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, dosa mendapatkan hukuman, tetapi ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yaitu melalui penebusan Yesus Kristus. Jadi Natal adalah bukti dari kasih Allah. Natal adalah bukti dari kesetiaan Allah akan janjinya. Natal adalah pengharapan baru bagi orang yang percaya bahwa dia akan memiliki hidup kekal bersama Yesus Kristus di surga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Inilah pujian yang disampaikan oleh malaikat yang dari surga turun ke bumi. Ya, kalau kita bisa lihat di sini ayat 15 dikatakan, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Artinya, ketika berita ini disampaikan, malaikat itu turun ke bumi. Bala tentara surga itu ada di bumi dan menyampaikan pujian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah menyampaikan pujian ini, bala tentara surga Allah, malaikat kembali ke surga. Bapak Ibu, ini peristiwa yang bukan biasa, karena surga turun ke bumi. Karena Allah yang adalah pencipta turun ke bumi. Oleh karena itu, ketika Allah turun ke bumi, damai sejahtera itu turun ke bumi. Dan yang terjadi adalah kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Surga dan bumi terhubung di dalam kelahiran Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera di bumi. Damai sejahtera itu terjadi di bumi karena Allah turun membawa damai sejahtera. Siapa damai sejahtera itu? Yesus Kristus itu sendiri. Karena dia adalah pendamai. Dia mendamaikan manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Dikatakan di dalam, bisa kita lihat sama-sama di dalam Filipi, bisa dibuka Alkitabnya Bapak Ibu. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Dikatakan di sini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Siapa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Yesus Kristus. Dikatakan di sini, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, walaupun dia adalah Allah. Dan dikatakan melainkan telah mengosongkan dirinya. Dia membuat dirinya nol, mengosongkan dirinya, tidak menggunakan hak kealahannya sebagai milik yang harus dipertahankan. Untuk apa? Untuk menjadi sama seperti manusia. Dan bukan saja sama seperti manusia, dia mengaku rupa seorang hamba. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus tidak lahir di klinik atau di rumah sakit. Yesus Kristus lahir di kandang domba, tempat yang paling hina. Apakah itu yang kebetulan? Apa itu terjadi begitu saja karena saat itu penginapan penuh? Yesus Kristus lahir di kandang domba karena dia adalah domba Allah yang nantinya akan dikorbankan untuk penebusan dosa manusia. Yesus Kristus lahir di kota Bethlehem. Bethlehem ada artinya adalah rumah roti. Itu
berarti Yesus adalah roti yang hidup. Segala sesuatu yang terjadi di dalam Alkitab berkaitan dengan kelahiran Yesus tidak ada yang kebetulan. Semuanya telah direncanakan Allah. Karena ini adalah peristiwa yang luar biasa yang menunjukkan betapa Allah itu maha kasih. Bapak Ibu, Allah kita yang luar biasa itu mau merendahkan diri, mengosongkan dirinya untuk kita. Amin. Bagaimana dengan kita? Siapkah kita mengosongkan diri kita untuk memuliakan Tuhan? Amin. Tidak menggunakan hak kita, mempertahankan hak kita untuk terus memuliakan Tuhan. Seringkali kita terlalu mempertahankan hak kita sebagai orang percaya harga diri kita segala keberadaan. Sulit bagi kita untuk meninggalkan apa yang menjadi hak kita. Tetapi hari ini mari kita mau belajar bersama-sama, karena Allah yang Maha Kuasa itu telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia. Untuk apa? Untuk keselamatan kita. Sudah sepatutnya kita tidak pernah mempertahankan. Karena siapa kita? Dalam kejadian kita adalah diciptakan dari debu tanah. Kita debu tanah, nggak ada artinya apa-apa, tapi dibuat berharga oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia yang adalah Allah mau menjadi manusia untuk keselamatan kita. Kiranya ini menjadi satu hal yang berharga di dalam hidup kita. Satu hal yang tidak akan pernah kita lepas. Ya, tidak ada Allah lain selain Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bisa berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita teguh berdiri di dalam iman kita. Karena Dia adalah Allah yang melepaskan semua hak kealahannya, mengambil rupa seorang hamba, merendahkan diri, bahkan dikatakan Dia taat sampai mati di kayu salib. Kita tidak pernah diminta merendahkan diri seperti ini. Ya, kita diminta merendahkan diri, mengosongkan diri untuk sesama kita, untuk memberkati sesama kita. Bahkan tidak dikatakan kita harus mati. Tetapi Yesus Kristus telah melakukan ini. Dia merendahkan diri, taat sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Memperdamaikan kita dengan Allah. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat dari pembacaan ini, kita juga bisa menemukan bahwa bala tentara sorga itu memuji Allah begitu luar biasa. Mereka menyampaikan kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Ya, tentara sorga memuliakan Allah di bumi. Dan pada akhirnya ketika gembala-gembala melihat hal itu mendatangkan gerakan yang luar biasa. Mereka tidak berlama-lama. Mereka segera berangkat ke Bethlehem Efrata. Mereka pergi untuk melihat apa yang dikatakan malaikat itu benar atau tidak. Dan ketika mereka menjumpai Maria dan Yusuf, mereka melihat ada seorang bayi yang terbaring di dalam palungan. Palungan itu apa? Tempat makanan, ya, makanan bagi domba yang ada, ya, dibungkus dengan kain lampin, ya, terbaring di dalam palungan, dibungkus dengan kain lampin. Dan mereka menceritakan semua apa yang dikatakan malaikat Tuhan kepada Maria dan Yusuf pada saat itu. Maria yang sudah paham akan peristiwa ini karena dia yang mengandung bayi Yesus. Dikatakan dia berdiam diri, ya, menyimpan di dalam hati, ya, dia menyimpan semua peristiwa itu di dalam hati. Dan apakah Maria tidak bersyukur? Kalau bagian Alkitab lain mengatakan Maria menyampaikan puji-pujiannya kepada Allah. Dan kita lihat dalam bagian ini
juga di ayat 20 dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya itu sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya bala tentara surga memuliakan Allah, tetapi gembala-gembala di Efrata pun memuliakan Allah. Nah, bagi kita saat ini, apa yang harus kita lakukan untuk memuliakan Allah? Apa yang harus kita lakukan untuk memuliakan Allah? Turuti firman-Nya. Lakukan firman-Nya. Bagaimana kita harus bisa menuruti firman-Nya? Tentu harus dibaca. Tentu harus dibaca dan direnungkan. Setelah itu baru bisa dilakukan. Nah, bagaimana mungkin kita bisa melakukan firman kalau firman itu tidak kita sering baca? Aduh, saya sudah hafal, tapi hafalnya berapa lama? Ya bisa saja lupa. Ya, Bapak Ibu, kalau tidak sering baca, pasti banyak yang dilupakan walaupun pernah sekolah Alkitab, termasuk saya. Ya, Bapak Ibu. Kalau kami di sekolah Alkitab, itu ada satu dosen suruh hafal itu satu semester disuruh hafal 50 ayat. Setelah itu mahasiswanya disuruh berdiri hafal 50 ayat. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ada yang bisa hafal, tapi ada yang tidak bisa hafal juga. Nah, yang bisa hafal ini apakah hafal terus? Nah, baru-baru ini saya mengajar mahasiswa juga suruh menghafal ayat. Setiap pertemuan 5 ayat diuji minggu depan. Oh, bisa jawab. Minggu depan dikasih 5 lagi, gitu. Jadi setiap minggu dikasih 5, pas akhir semester diuji kembali itu semua yang benar dikasih itu kan 5, setiap minggu 5. Hitung aja satu semester misalnya 16 kali pertemuan dikali 5. Berapa itu? Berapa? 16 kali 5. Diuji 1 kali. Bapak Ibu, tangan mereka sampai keriting, ya. Karena saya nggak suruh hafal di depan satu orang satu gitu ya. Karena kalau hafal di depan kapan selesainya gitu ya. Akhirnya ayat hafalnya ditulis aja. Saya sebut ayatnya, mereka tulis. Itu sampai mengeluh, berhenti sudah Bu, gitu ya. Bapak Ibu, apakah mereka bisa menyelesaikan semua? Hampir tidak bisa. Karena apa? Yang terjadi setelah hafal 5 ayat di minggu ini, sudah ketutup 5 ayat berikutnya. Dapat lagi minggu depan ketutup lagi, lupa lagi yang. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya agar kita tidak perlu menghafal seperti itu? Renungkan saja setiap hari, bacalah setiap hari itu. Renungkan firman. Karena apa? Ketika kita tidak bisa lagi membaca firman, firman itu sudah ada di dalam hati kita. Firman itu sudah ada di dalam pikiran kita. Kapan itu firman bekerja di dalam hidup kita? Setiap hari. Ketika kita ada dalam masalah, ketika kita ada dalam pergumulan, firman itulah yang menjadi rema di dalam hidup kita. Firman itu yang akan berbicara kuat kepada kita. Hari ini keuangan kita semakin merosot. Ya, itu biasa ya, masalah klasik ya. Keuangan yang merosot itu masalah klasik ya, berulang-ulang terjadi di dalam kehidupan. Ya, saya seringkali menguatkan hati saya. Kamu kan sering ngajar ya, gitu ya. Ngajar mahasiswa gitu, suka khotbah gitu ya. Nah sekarang aku kan dia khotbah kan gitu. Ya saya berbicara sendiri sendiri. Lakukan, kan bicara itu kan gampang. Ya, Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu harus bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup benar di hadapan Tuhan. Gampang berbicaranya, tetapi ketika firman itu harus kita terapkan di dalam hidup kita, daging kita memberontak, daging kita tidak bisa menerima. Dan disitulah kita harus belajar melakukan firman itu di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita bertanya, ya Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Ya Tuhan, aku tidak mampu lagi. Ya Tuhan, bukankah Engkau berjanji begini-begini? Tapi
Tuhan tidak pernah menjadi bahwa tidak ada masalah di dalam hidup kita. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah kehadiran Dia setiap kita ada di dalam masalah dan pergumulan. Bapak Ibu, tentu kita berbeda pengalaman, ya. Banyak pengalaman hidup kita yang dimana kita bisa melihat bahwa Tuhan hadir di dalam hidup kita. Ya. Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Bahkan di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, dalam segala kesulitan yang ada, kita bisa melihat Tuhan bekerja. Baru-baru ini saya diperhadapkan, ya, 1 tahun ini, 2 anak saya mengalami 3 malah dengan kondisi yang berbeda, ya, mengalami kecelakaan. Yang pertama anak kedua jatuh dari tempat tidur, patah tangannya. Padahal tempat tidurnya nggak terlalu tinggi, tapi anak ini memang berkebutuhan khusus dan tulangnya agak keropos. Bapak Ibu, waktu itu dia di lantai 2, saya di bawah lagi ngetel, ya, lagi ngetel. Saya dengar bu ibu jatuh, dan kok gak nangis. Saya langsung lari ke atas. Saya sampai dia sudah menahan tangis di atas tempat tidur. Saya lihat tangannya sudah bengkok. Saya bilang, waduh, ini terkilir atau apa? Saya coba luruskan, lurus. Tapi kok lembek sekali ya. Saya pindahkan dia ke tempat tidur sebelah. Saya dalam hati, nantilah setelah ini saya akan bawa dia ke dokter atau bagaimana. Saya selesaikan ngepel di bawah. Itu bentuk kebingungan juga sih sebenarnya, ya. Selesai ngepel di bawah, baru saya datang lagi ke atas, saya lihat begini, tangannya semakin miring. Saya bilang, waduh, patah. Langsung lutut lemas, nggak tahu mau bilang apa. Udahlah, di saat seperti itu apa yang saya pikirkan, saya telepon Ibu Sonia ini, nah tolong pesankan saya Grab, ya, bawa ke sini Grabnya, kita bawa Rafael ke rumah sakit. Ibu yang dikasih Tuhan, padahal di tempat saya itu ada yang punya Grab, tapi nggak kepikiran. Saking bingungnya, ya Bapak Ibu. Itulah kondisi kita ketika kita panik menghadapi sesuatu. Tapi apakah di saat itu Tuhan tidak ada? Tuhan ada. Dia tahu kepanikan kita. Sampai ke rumah sakit diminta operasi oleh dokter dan dikatakan 2 tulangnya patah, harus dioperasi. Dan dokter sebelum mengoperasi panggil saya, Bu, berdoa ya, anak ini tulangnya keropos. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya pikirkan saat itu? Nah, keropos ini bisa nyambung apa enggak gitu ya. Kalau dioperasi ini kemungkinan bisa terjadi komplikasi, bisa terjadi apa gitu. Ibu berdoa, dokternya mau begitu. Itulah saatnya di mana saya harus beriman, melakukan firman yang selama ini saya baca dan saya renungkan, bahkan mungkin saya kembangkan. Jangan kamu khawatir, Tuhan pasti pelihara, Tuhan ada bersama-sama dengan kamu. Akhirnya saya duduk terdiam sambil berdoa dan bersyukur pada Tuhan, anak saya bisa dioperasi lancar. Gak lama kemudian kakaknya jatuh dari motor. Jatuh dari motor. Ketika mendengar hal itu, jantung saya juga mau jatuh, mau copot gitu ya Bapak Ibu. Waduh, apa lagi ini Tuhan? Kok gak selesai? Gak cukup satu yang patah. Saya pikir ini juga patah. Tapi puji Tuhan sampai diangkat dia kakinya lurus begini, gak bisa dibengkokkan. Selanjutnya lagi anak perempuan saya yang ketiga jatuh lagi dari motor. Saya bilang, kakak beradik kok suka jatuh ya Bapak Ibu. Tapi itulah peristiwa di dalam itu. Ya, Bapak Ibu punya pengalaman yang lain yang mungkin tidak sama dengan saya. Tetapi di saat-saat seperti itu, firman itulah yang akan berbicara kuat kepada kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, memberikan kita pengharapan untuk tetap berharap kepada Yesus Kristus Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Dosa saja diampuni, dosa saja dia mau tebus, bahkan dia mau meninggalkan surga mulia turun ke bumi hanya untuk mati bagi kita. Masa hal seperti itu tidak dilakukan bagi kita.
Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera itu telah turun ke bumi. Damai sejahtera itu sudah menjadi bagian kita semua. Bahkan damai sejahtera itu adalah bagian dari hidup orang percaya. Kenapa? Itu pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan diri kita sendiri, dengan sesama kita, bahkan dengan Allah kita. Itulah pekerjaan Allah. Karena itu tidak ada hidup yang bisa kita lakukan di dalam hidup ini selain memuliakan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat Maha Tinggi. Biarlah di dalam hidup kita terus memuliakan Tuhan, mengutamakan mencari kemuliaan Tuhan, ya, meninggikan, mengagungkan Tuhan di dalam hidup kita. Melalui apa? Setiap perkataan, ya, setiap tindakan, perilaku kita adalah perilaku yang meninggikan nama Tuhan. Hari ini kita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Namun Bapak Ibu harus kita yakini juga bahwa Yesus akan datang kedua kali, tapi bukan sebagai bayi Natal, tetapi sebagai hakim yang adil yang akan menjemput kita kedua kalinya. Maka itu Bapak Ibu, perayaan Natal di tahun ini biarkanlah mengingatkan kita bahwa kita harus hidup di dalam damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu sudah menjadi milik kita dan kita harus hidup memuliakan Tuhan. Amin. Siap hidup dalam damai sejahtera? Amin. Semoga, karena itu tidak mudah dilakukan. Tidak mudah dilakukan. Antara satu sama lain hidup dalam damai sejahtera. Bisa katakan kepada temannya di santai, mari kita hidup dalam damai sejahtera. Semoga tidak ada yang pas bermusuhan ya. Mari kita hidup dalam damai sejahtera. Mari kita hidup memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami bisa membaca dan merenungkan firman-Mu, biarkanlah kebenaran-Mu ini boleh menjadi bagian kami. Kami hidup dalam damai sejahtera dan kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Berkati umat Tuhan di tempat ini, dalam segala hal yang mereka gumuli, dalam segala hal yang mereka doakan, kiranya ada anugerah Tuhan, ada belas kasihan Tuhan boleh terjadi atas kehidupan mereka. Bagi mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, bagi yang mereka yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, bagi mereka yang membutuhkan jalan keluar dari permasalahan mereka, ada jalan keluar, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh berdoa, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran kami semua di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Terima kasih firman Tuhan yang kita semua diberkati melalui firman Tuhan yang indah. Kita akan masuk dalam penyalaan minggu. Saya akan panggil untuk jemaat siapkan HP-nya masing-masing. Saya akan panggil nomor 1. Bapak Yusak Sumadi.
sejahtera, ada kabar gembira, ada kemenangan. Terima kasih Yesus. Pendar lampu kecil-kecil tanpa bersatu jadi satu, menerangi kita semua. Bertautan erat, berlomba memancarkan cahaya. Terang itu ada dalam hati kita. Jadilah terang buat sekeliling kita, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Pohon Natal yang sama dengan tahun-tahun yang dulu, tapi kita punya percaya bahwa iman kita semakin hari semakin maju. Iman kita semakin lama semakin berkembang. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersama kita mengucap syukur. Ada sukacita yang lebih mendalam karena Kristus sudah lahir di hati kita. Yesus telah lahir di hati kita. Apakah ada Yesus lahir di hatimu? Yesus, terima kasih Tuhan. Kita percaya dan iman. Yesus akhirnya lahir dalam hati kita. Kabar lahir Yesus membawa kedamaian, kebahagiaan, sukacita yang melimpah pada kita semua. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan, aku mau percaya. Aku percaya Tuhan, Engkau datang untuk aku, untuk semua, untuk jemaat GPI Diam yang ada di tempat ini. Aku percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami malam ini. Kalau Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, aku percaya Tuhan, ada kuasa, ada mujizat dinyatakan di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih juga Tuhan. Kami berdoa khusus untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Mari Tuhan, Engkau pakai makin hari makin berkenan ke hadapan. Makin hari bertambah-tambahkan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga di mana pun hamba-Mu berada Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dan itu semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami pulang membawa berkat-berkat yang luar biasa. Karena Yesus sudah ada dalam hati kami. Terima kasih Yesus. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Lampu bisa dinyalakan kembali, silakan duduk. Kita akan dengar pengumuman. Pengumuman untuk tanggal 31 kita ada pada tutup tahun. Nanti acaranya
6 sore sebelum dimulai ibadah nanti ada makan dulu. Nanti ada makan dulu. Dan setelah itu nanti ada ibadah. Itu Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan bisa hadir pada malam 7 tahun tanggal 31 jam 6 sore. Ya, itu pengumumannya jamnya jam 6. Ya, jamnya jam 6 ya, bukan jam 4 ya, jam 6 ya. Ya biasanya jam 4 jam. Nanti lupa. Ya, jadi 31 jam 6 sore. Ya, itu aja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Sudah selesai ibadah Natal, kita akan bangkit berdiri kembali. Sekarang depan doa berkat. Terima kasih atas segala anugerah-Mu. Biarlah kami sidang jemaat mengerti bahwa di tahun yang akan datang ini mungkin tahun yang berat bagi dunia, tapi bagi kami, ya Tuhan, kami ingin kemuliaan bagi Allah itu terus datang dan damai sejahtera di bumi itu terus ada dalam rumah tangga kami. Untuk Tuhan, Kau pimpin kami dalam setiap kami, dan kami percaya hanya kepadamu, karena Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang penuh kasih. Terima kasih buat hamba-Mu Ibu Angelis, Tuhan yang sudah memberikan kami kekuatan. Memberkati juga para hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan yang kudus, baik para beda singer, para pemain-pemain musik. Memberkati mereka, Kau pakai terus untuk kemuliaan nama-Mu. Kau juga berkati kami semua yang hadir malam hari Tuhan. Biarlah firman-Mu itu tinggal dalam kehidupan kami. Kami ingin tambah maju melayani, tambah maju dalam mengiring Engkau. Kami tidak ingin Tuhan, oh Tuhan Yesus, kemuliaan damai sejahtera itu lepas dari kehidupan kami. Kami ingin selalu Tuhan tinggal dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau berkati dalam pekerjaan, dalam rumah tangga kami, dalam studi bagi anak-anak kami. Engkau berkati Tuhan, mungkin masih ada jemaat-Mu yang tidak sempat datang sore. Engkau berkati mereka, Engkau tetap mengasihi mereka sehingga boleh setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Engkau pakai hamba-Mu Ibu Majelis kita untuk dimanapun hamba-Mu berada. Dan Engkau berkati rumah tangganya, pekerjaannya apapun yang dikerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajarkan kami sekali lagi untuk setia terus kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Selesai sudah Tuhan ibadah kami sore hari ini menyambut kebahagiaan Engkau. Kiranya Tuhan tolong Kau pimpin kami selanjutnya di dalam kami kelak
Terima kasih Tuhan, melindungi sebentar dalam perjalanan kami pulang, jauh dari segala mara bahaya malapetaka. Kami tak lupa terus berdoa buat bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke. Melindungi negeri kami, Tuhan, nama-Mu saja yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari saudaraku, terimalah berkat yang dari surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah segala berkat, anugerah, rahmat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, bahkan kesehatan, kesembuhan yang datang daripada Allah Bapa. Pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Pimpinan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai dalam setiap rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam studi bagi anak-anak kita, bahkan dalam pelayanan, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang percaya dan berkati Tuhan sama-sama